Halo Kak Wit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat Kak Rizky. Nih, apakah dari pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ada gak program khusus? Oh ya, dimana di dalam pesan gizi seimbang yang nomor 5 itu membatasi konsumsi makanan yang asin, Ya. manis dan juga Bu Yayu beli pop es. Yuk kita podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Rizky dalam podcast Oralit Ampuh. Obrolan 10 menit bersama sesepuh. Tentunya sesepuh kesehatan. Oke Sobat Sehat, spesial pada Hari Gizi Nasional tahun 2024, topik podcast kita kali ini temanya tentang sehatmu berdasar konsumsi garammu. Wih, agak serem-serem gimana ya denger temanya. Tapi tenang aja, supaya kita nggak gagal fokus, nggak salah paham dan nggak salah arah, kita langsung dengerin penjelasan langsung dari ahlinya. Di sini Rizky sudah ditemenin narasumber ahli gizi lulusan dari Institut Pertanian Bogor, yang mana sekarang beliau saat ini sedang bekerja di Puskesmas Rancakalong, Sumedang. Beliau adalah Kak Witresna Julianti SGZ. Halo Kak Wit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? sehat-sehat Kak Rizky. Oke, Kak Wit, gimana nih tadi perjalanannya dari Sumedang ke Bandung? Lancar alhamdulillah. Cuman berharap agak lenglang gitu ya, karena berangkat jam 10, jam 11-an gitu. Ya. Ternyata Bandung nggak ada sepinya, tetap Tapi aja rame ya. Rame ya, tapi tadi macet-macet gitu ya? Iya, sedikit-sedikit. Oke, baik Kak Wit, rupanya Rizky gak mau banyak basa-basi karena agak penasaran juga tadi dari topiknya agak serem-serem gimana gitu ya. Rizky di sini mewakili audiens di rumah, mau langsung menanyakan ke Kak Wit beberapa pertanyaan nih seputar topik yang akan kita bahas. Yang pertama nih Kak Wit, memangnya konsumsi garam buat tubuh manusia itu penting gak sih? Apa saja manfaatnya Kak Wit? Oke, jadi gini Kak Rizky nih. Garam itu sebenarnya adalah komponen alami ya. Dia terdiri dari natrium dan juga klorida gitu ya. Jadi ini merupakan keduanya adalah mineral atau zat gizi mikro yang kebutuhannya dibutuhkan sedikit di dalam tubuh tetapi memiliki fungsi yang penting. Untuk natrium sendiri ini punya fungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Selain itu juga natrium bisa berfungsi untuk membantu mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat dalam kegiatan pergerakan tubuh. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, jelas sangat penting ya Kak Rizky ya. Iya. Selama dikonsumsi di dalam jumlah yang tepat tentunya. Oh gitu. Tapi ngirim sinyal itu maksudnya gimana ya? Kayak sinyal HP atau gimana maksudnya? Bukan Kak Rizky gitu. Jadi tapi ketika perantaran stimulasi gitu ya di Ya. dalam tubuh gitu. Jadi si natrium ini juga berperan penting di Oh dalam gitu, proses supaya kita istilahnya satset ya, nggak lemot kayak Iya, gitu. iya, Itu bisa. salah satu fungsi dari garam ya Kak. Berarti jawabannya sangat penting ya Kak ya? Ya. Oke Kak Wit, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan garam itu memang penting ya. Nah, terus kita ini kalau misalkan kekurangan garam ataupun sebaliknya nih, kelebihan dalam konsumsi satu harinya, apakah ada efek samping? Dampaknya buat tubuh seperti apa sih jika kelebihan atau kekurangan garam? Oke, kalau kita kekurangan konsumsi garam, tentunya akan beresiko mengalami ketidakcukupan natrium di dalam tubuh ya, Kak Rizky ya. Atau misalnya ada kondisi yang disebut dengan hiponatremia, di mana tubuh kita kekurangan natrium gitu di dalam Ya. darah gitu ya. Dan ini kondisinya bisa menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, bahkan sampai kejang-kejang. Waduh. Nah, sebaliknya nih Kak Rizky nih, kalau misalnya kita kelebihan konsumsi garam, kita juga bisa beresiko mengalami hipernatremia atau kelebihan natrium di dalam peredaran darah. Nah, kalau di dalam darah natrium kita sangat tinggi gitu ya, ini bisa menyebabkan si natriumnya itu mengikat cairan atau membawa cairan ke pembuluh darah. Iya, benar sekali. Jadi ketika itu terjadi, volume darah menjadi meningkat. Nah, kalau misalnya volume darah meningkat, ini yang menyebabkan tekanan darah juga meningkat atau disebut dengan hipertensi TEA gitu. Tapi kalau Rizky sendiri sih Kak lebih sering ke golongan-golongan yang sakit kepala, mual kayak gitu, berarti itu kekurangan natrium ya?
Belum tentu juga Kak Rizky. Oh, belum tentu. Iya, untuk menentukannya mending Kak Kayaknya Rizky. kita atau Rizky harus periksa langsung ke dokter kayaknya. Iya, betul banget. Harus diperiksa juga tekanan darahnya gitu Kak. Apakah karena memang tekanan darah tinggi? Karena tekanan darah tinggi juga salah satu gejalanya adalah sakit kepala atau bahkan tidak bergejala. Nah, ini dia Kak Rizky nih. Kalau misalnya si hipertensi yang tidak bergejala justru ini yang bahaya. Makanya penting sekali nih kita harus memeriksakan kesehatan kita secara rutin gitu. Berarti kita ini kalau gitu takaran garam per harinya itu maksimal berapa miligram Kak? Tadi? Kalau misalnya anjurannya itu maksimal 2000 mg natrium dalam satu hari gitu, atau setara dengan 1 sendok teh garam gitu. Itu satu hari per orang. Tidak disarankan untuk konsumsi garam yang berlebihan gitu, karena tadi kalau udah hipertensi nanti akan banyak anak-anak yang mengikuti penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit jantung, stroke, begitu ya, obesitas. Jadi nantinya gitu. komplikasi kayak gitu ya. Jadi kalau orang tua itu kayak jantung sama apa gitu Iya, kan. sagala ayahnya, Iya, sagala karawas. Iya, nauzubillah min dzalik, jangan ya. Oke, Kak Wit, nyambung ya pertanyaannya terkait tadi kalau kita ternyata kekurangan konsumsi garam dan kelebihan konsumsi garam sangat ada efeknya sekali buat tubuh kita. Nah, kalau faktanya nih Kak Wit, di Indonesia, di negara kita saat ini seperti apa sih keadaannya? Apakah kita ini masyarakat kelebihan atau kekurangan garam? Oke. Berdasarkan data yang ada Oke, sekarang. berdasarkan analisis data konsumsi makanan individu di tahun 2014 untuk asupan natrium penduduk Indonesia itu rata-rata 52,7% konsumsinya lebih dari 2000 mg per hari. Jadi melebihi dari anjuran yang diberikan. Nah, sedangkan ada juga data yang menunjukkan dari Center for Disease Control dari Amerika Serikat itu konsumsi garam individu gitu ya, natrium di individu itu lebih dari 3.400 mg per hari gitu. Itu cukup tinggi sekali. Itu udah kan, lebih ya. dari setengahnya, over banget itu Kak. Iya. Faktanya di Indonesia berarti ya? Iya betul, secara individu secara umum kalau tadi yang 3.400. Kalau di Indonesia memang rata-rata datanya lebih dari 2.000 miligram per hari. Oh, Gitu. Kalau lebih berarti exactnya memang tidak disebutkan. Nah, tapi masih sama-sama over gitu ya, di atas normal gitu ya Kak Iya ya? betul. Hal ini juga sejalan nih Kak Rizky nih sama data hasil Riskesdas tahun 2013 gitu yang Gimana? menunjukkan bahwa angka prevalensi hipertensi penduduk Indonesia itu sekitar 34,1%. Gitu. Ini cukup Gitu. tinggi juga gitu. Terus kalau makanan yang beredar di masyarakat luas ini, apa saja sih Kak yang kadar garamnya ini tinggi, yang kita sering temui di jalan-jalan, di pasaran, kayak gitu, apa aja sih makanan? Rata-rata gitu ya untuk konsumsi fast food, junk food itu memang memiliki kadar garam atau natrium yang cukup tinggi. Contohnya makanan kalengan seperti kornet gitu ya, kemudian sarden itu pasti banyak mengandung atau ditambahkan dengan natrium karena tadi natrium itu punya fungsi juga untuk pengawet gitu karena dia antimikroba. Kalau ikan asin, Ikan asin sudah jelas ya dari jelas rasanya juga sudah. Tapi Rizky suka sekali ikan asin karena emang kan kalau orang yang tinggal di daerah perkampungan makannya sambal, asin, lalap. Ya betul. Kayak gitu. Dan hati-hati nih Kak Rizky, memang kalau misalnya kita sering mengkonsumsi makanan-makanan asin, ini kita beresiko untuk overeating namanya. Jadi kita cenderung pengen makan lagi, pengen minum lagi. Makanya kalau makan asin gitunya asa nikmat ya. Bener kali banget. dia, gitu. Kadang pengen minum sepiring bawaannya nggak itu. cukup ya gitu, nambah lagi Bener 2 banget. centong, Oh, 3 centong. Itu salah satu efeknya. Betul Ya, sekali, sehingga gitu. nanti akan lead to obesitas. Obesitas yang kita kelebihan bobot berat badan ya. Iya, betul Oke. Baik Kak, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Terus di sini mengingat kita ternyata garam ini kalau kita kelebihan konsumsi, kekurangan sangat berbahaya. Terus faktanya di Indonesia kan kelebihan konsumsi garam. Nih, apakah dari pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ada gak program khusus untuk menekan jumlah konsumsi garam buat masyarakat? Baik, untuk kebijakan sendiri, jadi ada Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 ini tentang pedoman gizi seimbang gitu ya, dimana di dalam pesan gizi seimbang yang nomor 5 itu membatasi konsumsi makanan yang asin, manis dan juga berlemak gitu untuk menghindari resiko terjadinya hipertensi, kemudian
diabetes mellitus gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk anjurannya ini sudah diatur di dalam Permenkes nomor 30 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam dan juga lemak. Nah, tadi udah disinggung-singgung nih sedikit ya Kak Rizky ya. Untuk Tadi kandungan garam berapa Kak coba? 2000 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh makan. Oke, 2000 mg natrium ya Kak ya. Oh, natrium ya? Iya, natriumnya Oke, 2000 oke. mg, 1 sendok teh makan garamnya. Oh iya, tapi berarti kalau gizi seimbang ini, oh bentar-bentar, Rizky jadi nostalgia nih Kak, waktu SD ini, kalau programnya itu kayak 4 sehat 5 sempurna itu. Ya. Itu masih sama atau gimana programnya? Udah di-upgrade ya Rizky ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu udah jadul. Karena kan kalau 4 sehat 5 sempurna itu yang kelimanya adalah susu ya, minum susu. Nah, susu ini masih masuk ke dalam golongan protein hewani. Makanya sekarang di-upgrade lah dengan Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Di dalamnya ada isi piringku, ada tumpeng gizi seimbang. Tahu ya Kak Rizky ya? Paham Rizky, jadi paham sekarang Kak Wit. Oke Sobat Sehat, ternyata baru beberapa menit saja Rizky sudah banyak informasi, dapat ilmu nih dari Kak Wit Tresna. Oke, di sini Kak Wit kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Kemarin Rizky sempat buka Q&A di medsos, di Instagram Duta Kesehatan Jawa Barat. Kita pilih salah satu pertanyaan dari audiens ya. Coba Rizky bacakan. Di sini ada pertanyaan dari akun _Caca. Pertanyaannya, kalau kita kumur-kumur pakai air garam ketika sakit gigi, boleh gak sih? Gitu. Gimana jawabannya? Silahkan Kak Wit. Oke, mungkin ini lebih ke kandungan yang ada di dalam garam ya Kak Rizky ya. Tadi di dalam garam ada apanya Kak Rizky? Tapi bentar Kak Wit, Rizky jadi pengen ketawa, nostalgia juga pas waktu SD. Kalau misalkan sakit gigi itu kadang suka kumur-kumur pakai air hangat, pakai garam gitu. Iya. Oke, lanjut Iya, boleh itu nggak sih? Ya boleh saja sebenarnya. Oh, boleh. Iya, boleh aja, nggak masalah. Karena di dalam garam itu kan ada natrium. Nah, natrium ini sendiri tadi punya fungsi sebagai antibakteri gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita sakit gigi gitu ya, itu kan ada sisa-sisa makanan, ada kemudian bakteri, ada gitu bakteri-bakteri yang mengganggu sehingga terjadinya sakit gigi atau ada respon inflamasi gitu ya. Tapi saran saya nih Kak Caca, kalau misalnya Kak Caca memang sakit gigi dan sakit giginya berlebihan, bahkan sampai ada peradangan, bisa langsung diperiksa saja ke pusat kesehatan terdekat, bisa diperiksa ke dokter gigi juga gitu. Tapi kalau misalnya emang untuk menjaga kesehatan nih, nggak apa-apa kumur-kumur pakai air garam dan juga dengan air hangat boleh, juga itu ya. di saat yang urgent saja ya, Ya, mendesak. boleh. Kalau misalkan kita malam sakit giginya kamu, boleh kita kumur-kumur pakai garam campur air hangat ya. Kalau misalkan tidak ada obat. Ya, tapi itu gitu. mungkin meredakan hanya sedikit aja sih Sesaat ya. saja mungkin ya, betul. menghilangkan rasa nyeri. Oke, baik, sudah terjawab Kak Caca ya. Lanjut Kak Wit, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini sesi terakhir nih Kak Wit. Ini masuk ke game Udah nih. terakhir aja ya. Gak kerasa. Ini masuk kita ke sesi game. Gamenya cepat tepat namanya. Jadi ini nanti Rizky bakal nyampein 2 pilihan. Silahkan Kak Wit pilih secara cepat. Jangan lambat, harus cepet jawabnya. Oke, siap. Nanti di sini apa yang dijawab sama Kak Wit, yang dipilih sama Kak Wit bakalan menghasilkan apakah Kak Wit ini termasuk orang yang sehat, jumlah konsumsi garamnya netral atau balance atau stabil atau enggak. Kayak gitu. Oke Rizky, coba lihat di kertas ya. Ini udah ada nih beberapa daftar pertanyaannya. Sudah siap Kak Wit? Oke. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Yang pertama, pilih singkong rebus atau gorengan? Singkong rebus. Singkong rebus. Pilih nasi atau mie instan? Nasi. Nasi. Lanjut. Sarapan atau tidak sarapan? Sarapan. Sarapan. Selanjutnya, terapis atau nutrisionis? Nutrisionis. Wah, kalau ini dua-duanya emang nakes ya. Bagus pilihannya dua-duanya. Oke, selanjutnya terakhir, ikan asin atau manisan buah? Manisan buah. Wih, keren. Tepuk tangan buat Kak Wit. Ternyata dari hasil jawaban Kak Wit menunjukkan kalau Kak Wit ini salah satu tipe orang yang konsumsi garamnya itu balance ataupun normal ya, sesuai dengan yang dianjurkan. Oke Sobat Sehat, rupanya kita sudah masuk di sesi terakhir. Tapi sebelum Rizky tutup, Rizky mau kasih kesempatan nih buat Kak Wit. Silakan untuk menyampaikan closing statement ataupun pesan buat para audiens di rumah. Silakan, Mangga. Oke. Garam di dalamnya itu tentu mengandung natrium atau zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh walaupun jumlahnya hanya sedikit tetapi memiliki peran yang sangat penting. Pola konsumsi dengan kelebihan garam ini dapat beresiko terhadap penyakit-penyakit yang mengganggu keseimbangan tubuh seperti hipertensi yang pada akhirnya bisa menyebabkan
penyakit jantung, stroke, obesitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Sobat Sehat, yuk kita mulai menjadi masyarakat Indonesia yang cerdas dengan membatasi konsumsi garam. Cukup dengan mengkonsumsi 1 sendok teh garam dalam 1 hari atau setara dengan 2000 mg natrium. Salam sehat semuanya. Wih, keren, salam sehat. Boleh kita kasih aplaus kembali buat Kak Wit. Jadi Rizky gak perlu menyimpulkan, kayaknya udah disimpulkan sama Kak Wit ya, Sobat Sehat. Jadi untuk kesimpulannya di sini, ternyata Sobat Sehat, garam itu sangat penting buat tubuh kita. Jadi kita dianjurkan konsumsi garam dalam 1 hari itu, natrium ya, asupannya maksimal 2000 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh makan. Terus kita juga sering menjumpai makanan-makanan yang kadar garamnya tinggi di masyarakat ataupun beredar di pasaran, seperti misalkan junk food atau makanan kaleng seperti sarden dan lain-lain. Kita boleh konsumsi makanan tersebut, tapi harus dibatasi seperti itu. Oke, Sobat Sehat semuanya, rupanya usai sudah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Oralit Ampus selanjutnya. Saya Rizky Pauji. Saya Witresna Julianti. Pamit undur diri, terima kasih dan salam sehat. Dadah.